Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Sejak mengenal dunia mengamen, Farel mulai mengatur waktunya di antara sekolah dan mencari uang. Pagi hari ia berangkat sekolah dengan seragam sederhana, seringkali sepatunya mulai aus karena dipakai bertahun-tahun. Sepulang sekolah, ia mengganti baju, mengambil pengeras suara kecil atau mengikuti teman-temannya yang sudah lebih dulu mengamen di pasar. Ia tidak pernah merasa malu, justru ada kebanggaan tersendiri saat pulang membawa uang hasil keringatnya sendiri. Pasar menjadi tempat di mana ia belajar banyak hal. Di sana ia bertemu pedagang yang ramah, pembeli yang tersenyum mendengar suaranya, tetapi juga orang-orang yang memandang rendah profesinya. Ia pernah diusir, bahkan dicaci maki, namun semua itu ia telan demi membantu keluarganya. Setiap lembar uang yang ia dapat, meski kecil, terasa sangat berharga karena bisa membantu membeli beras atau lauk untuk makan malam. Hujan dan panas bukanlah penghalang baginya. Saat hujan turun, ia dan teman-temannya berteduh di emperan toko sambil tetap bernyanyi agar tidak kehilangan pendapatan. Saat panas terik, keringat mengalir membasahi bajunya, tetapi suaranya tetap mengalun merdu. Baginya, lelah di badan tidak sebanding dengan kebahagiaan melihat senyum orang tuanya saat ia pulang membawa hasil. Terkadang, ia mengamen hingga malam. Lampu-lampu pasar yang mulai redup menjadi saksi keteguhannya. Ada rasa kantuk yang menyerang, tetapi ia bertahan. Di kepalanya, ia selalu teringat wajah ibunya yang lelah bekerja dan ayahnya yang sering pulang larut. Ia ingin membantu mereka, setidaknya sedikit meringankan beban hidup yang berat. Suatu kali, ia pulang dengan uang yang lebih banyak dari biasanya karena ada seorang pembeli yang memberinya hadiah uang besar. Farel langsung menyerahkannya pada ibunya tanpa menyisakan sepeser pun untuk dirinya sendiri. Wajah ibunya berbinar, tetapi juga ada air mata haru. "Kamu nggak capek, nak?" tanya ibunya. Farel hanya tersenyum sambil berkata, "Capek, Bu, tapi kalau buat keluarga, nggak apa-apa." Dunia jalanan mengajarkan Farel arti sabar. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu adil, dan terkadang orang yang bekerja keras justru harus menghadapi cobaan lebih berat. Namun, ia juga belajar bahwa kebaikan bisa datang dari arah yang tak terduga. Ada pedagang yang memberinya air minum gratis, ada pembeli yang menepuk bahunya sambil berkata, "Terus semangat, nak." Hal-hal kecil itu memberinya tenaga untuk terus bertahan. Meski sering lelah, ia tetap menjaga prestasinya di sekolah. Ia tidak ingin mengorbankan pendidikannya demi uang semata. Ia sadar, pendidikan adalah salah satu jalan agar masa depannya bisa lebih baik. Namun, tidak jarang ia harus menahan kantuk di kelas karena malam sebelumnya terlalu lama mengamen. Ketekunannya perlahan mulai terdengar. Beberapa orang mulai mengenalinya sebagai bocah dengan suara merdu di pasar. Namun, ia tidak pernah berpikir soal ketenaran. Baginya, yang terpenting adalah keluarganya tidak lagi kekurangan makan. Semua yang ia lakukan hanya untuk satu tujuan, melihat keluarganya bahagia. Meski begitu, di sudut hatinya ada rasa ingin sekali membuat orang tuanya benar-benar bangga, bukan hanya karena uang yang ia bawa pulang, tapi juga karena keberhasilannya mewujudkan mimpi. Ia ingin suatu hari bisa berdiri di panggung besar, bukan di tengah keramaian pasar yang berdebu. Apa yang belum ia tahu adalah bahwa mimpinya akan segera mulai terwujud, dan kehidupan yang akan ia jalani tidak lagi sama. Namun, bersama perubahan itu,
akan datang ujian yang jauh lebih berat dari sekadar hujan, panas, atau lelah di jalanan. Hari itu, Farel tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah. Ia mendapat kabar yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ia diundang untuk tampil di Istana Negara pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baginya, ini bukan sekadar undangan, tapi mimpi yang bahkan belum pernah ia tulis di kepalanya. Bocah pasar yang biasanya bernyanyi di bawah terik matahari kini akan bernyanyi di hadapan presiden dan pejabat penting. Perjalanan menuju Jakarta menjadi pengalaman pertama yang begitu berkesan. Duduk di dalam pesawat, Farel sesekali menatap keluar jendela, melihat awan yang seperti kapas. Ini beneran ya, gumamnya pelan. Di dalam hati, ia merasa semua jerih payahnya mengamen seakan terbayar lunas. Namun, ia juga membawa satu harapan besar, penampilannya nanti bisa membuat keluarganya bangga. Ketika hari yang dinanti tiba, suasana Istana Negara begitu megah. Semua orang tampak rapi dengan pakaian resmi, bendera merah putih berkibar di setiap sudut. Farel mengenakan pakaian tradisional khas Banyuwangi, lengkap dengan udeng di kepalanya. Meski gugup, ia menatap panggung dengan tekad yang bulat. Ini adalah panggung terbesarnya sejauh ini. Musik mulai mengalun, dan suara Farel menggema di halaman istana. Lagu yang ia bawakan mengalir dengan penuh penghayatan, membuat tamu undangan dan para pejabat tersenyum. Bahkan presiden terlihat ikut bergoyang ringan mengikuti irama. Tepuk tangan riuh membahana ketika Farel menyelesaikan lagunya. Di dalam hati, ia berkata, "Ini semua untuk keluargaku." Setelah penampilan itu, nama Farel mulai diperbincangkan di berbagai media. Videonya bernyanyi di istana menjadi viral, dan orang-orang mulai mencari tahu siapa bocah bersuara merdu itu. Tawaran untuk tampil di acara-acara besar pun berdatangan. Farel mulai merasakan bahwa dunia yang selama ini hanya ia lihat di televisi kini terbuka untuknya. Namun, di balik sorotan itu, Farel tetap memikirkan keluarganya. Ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum bangga, ayahnya yang menceritakan prestasinya kepada tetangga, dan keluarganya yang kini tidak lagi harus khawatir soal kebutuhan sehari-hari. Ia berharap, ini menjadi awal dari kehidupan yang lebih baik untuk semuanya. Sepulang dari Jakarta, sambutan hangat menantinya di kampung halaman. Tetangga dan teman-teman berkerumun, menyalaminya, dan mengucapkan selamat. Ada yang berkata, "Farel, kamu bikin Banyuwangi bangga." Kalimat itu membuat dadanya hangat, meski dalam hati ia tetap merasa semua ini hanya langkah awal. Di rumah, suasana berbeda. Meski ada senyum, Farel merasakan sesuatu yang ganjil. Tidak semua anggota keluarganya menunjukkan kebanggaan yang ia bayangkan. Ada yang tampak biasa saja, bahkan seolah tidak terlalu peduli. Farel mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Hari-hari berikutnya semakin sibuk. Ia bolak-balik memenuhi undangan tampil di televisi, acara resmi, dan panggung hiburan. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, ia selalu ingat masa-masa di pasar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak melupakan dari mana ia berasal. Ia tidak tahu bahwa di balik ketenarannya yang sedang meroket, akan muncul bayang-bayang masalah yang tidak ia duga. Dan masalah itu tidak datang dari luar, tetapi dari lingkaran terdekatnya sendiri, keluarga yang dulu ia perjuangkan habis-habisan. Seiring nama Farel semakin dikenal, lingkaran di sekitarnya mulai berubah. Orang-orang yang dulu jarang menyapa kini mendekat, seolah ingin menjadi bagian dari kisah suksesnya. Beberapa teman lama yang pernah mengabaikannya kini mencari-cari alasan untuk berhubungan lagi. Awalnya Farel menganggap ini hal yang wajar, karena popularitas memang bisa membawa orang datang, tapi ia tidak menyadari bahwa perubahan itu juga merambah ke keluarganya sendiri. Di rumah, nada bicara mulai berbeda. Ada anggota keluarga yang mulai mengatur-ngatur penampilannya, pilihannya,
bahkan jadwalnya, seolah mereka lebih tahu apa yang terbaik untuknya. Farel yang sejak kecil terbiasa patuh hanya bisa mengikuti, meski kadang hatinya merasa tertekan. Ia tidak ingin terlihat membantah atau dianggap melawan, apalagi kepada keluarganya. Hal yang paling terasa adalah soal uang. Jika dulu ia menyerahkan sebagian besar hasil mengamennya untuk kebutuhan rumah, kini jumlahnya jauh lebih besar, dan permintaan pun ikut membesar. Ada yang memintanya membelikan barang-barang yang sebelumnya tidak pernah mereka bicarakan. Farel bingung, tapi ia tetap menuruti, berpikir bahwa ini bentuk bakti seorang anak. Perubahan itu semakin nyata saat ia mulai jarang di rumah. Jadwal tampil yang padat membuatnya sering bepergian, dan setiap kali pulang, ia merasa suasana tidak lagi sama. Dulu, rumah menjadi tempatnya bercerita, melepas lelah, dan bercanda dengan keluarga. Kini, yang pertama kali ia dengar ketika sampai adalah pertanyaan soal penghasilan dan jadwal berikutnya. Beberapa kali ia mencoba membicarakan perasaannya, namun sering berakhir dengan kalimat yang membuatnya bungkam. "Kamu ini kan nyanyi buat keluarga, jangan lupa itu," atau "kalau bukan buat kami, kamu mau nyanyi untuk siapa?" Kata-kata itu menusuk hatinya, membuatnya bertanya-tanya apakah kasih sayang yang ia rasakan dulu masih sama seperti sebelum ia terkenal. Tak hanya itu, orang-orang di luar keluarga pun mulai memandangnya dengan cara berbeda. Ada yang mengagumi, ada yang iri, bahkan ada yang mulai mencari-cari kesalahan. Farel berusaha mengabaikan komentar negatif, tapi ketika perlakuan dingin mulai datang dari dalam rumah, ia tak bisa lagi membohongi perasaannya. Di tengah semua itu, ia masih berusaha memegang prinsip bahwa keluarga adalah segalanya. Ia terus memberikan yang terbaik, menuruti permintaan mereka, dan berusaha membuat semua orang senang. Namun, ia mulai merasa bahwa kebahagiaannya sendiri tidak lagi menjadi prioritas. Ada malam-malam di mana ia hanya bisa menatap langit-langit kamar hotel, memikirkan rumah yang dulu hangat, kini terasa asing. Ia rindu pada masa ketika ia pulang membawa uang receh dan disambut dengan pelukan, bukan perhitungan. Meski hatinya mulai goyah, Farel masih mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Ia berharap semuanya akan kembali seperti semula. Namun, jauh di dalam hatinya, ia mulai takut bahwa apa yang ia perjuangkan selama ini justru akan membuat ia kehilangan hal yang paling berharga, keluarga. Ia belum tahu, rasa takut itu akan segera menjadi kenyataan, karena ketegangan yang ia rasakan akan mencapai puncaknya dalam waktu yang tidak lama lagi. Ketegangan itu mulai muncul perlahan, tapi semakin hari semakin terasa. Farel yang biasanya menuruti semua permintaan keluarganya mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan pendapat. Ia merasa ada hal-hal yang tidak masuk akal untuk dipenuhi, apalagi jika hanya demi gengsi. Namun, setiap kali ia mencoba berbicara, suasana menjadi panas. Diskusi yang awalnya tenang sering berubah menjadi perdebatan yang melelahkan. Salah satu kejadian yang tak pernah ia lupakan adalah ketika ia menolak membeli barang mahal yang menurutnya tidak perlu. Ia mencoba menjelaskan bahwa uang yang ia hasilkan sebaiknya digunakan untuk tabungan dan masa depan, tapi kalimatnya langsung dipotong. "Kamu ini pelit sama keluarga sendiri. Dulu kamu bilang semua buat kami," ucap salah satu keluarganya dengan nada tinggi. Kata-kata itu membuat Farel terdiam, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ada juga momen ketika jadwal manggungnya bertabrakan dengan acara keluarga. Farel ingin sekali hadir, namun kontrak kerja tidak bisa dibatalkan. Ia mengira keluarganya akan mengerti, tapi yang ia terima justru sindiran. "Ternyata kamu sekarang lebih milih uang daripada kumpul sama keluarga," ucap salah satu kerabatnya. Ucapan itu menusuk, membuatnya merasa bersalah meski ia tahu dirinya tak punya pilihan lain. Perbedaan pendapat itu semakin sering terjadi.
Farel mencoba menahan emosinya, tetapi di beberapa kesempatan ia tak mampu lagi. Ia mulai merasakan lelah yang berbeda, bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah karena berusaha menjaga hubungan yang terus diuji. Setiap kali pulang, bukannya mendapatkan ketenangan, ia justru dihantui oleh rasa cemas akan apa yang akan dibicarakan. Ia tidak tahu apakah hari itu akan diisi canda atau kembali menjadi ajang perdebatan. Rumah yang dulu menjadi tempat pulang kini mulai kehilangan kehangatannya. Di tengah semua itu, ia tetap mencoba mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Ia mengajak keluarganya makan bersama, memberikan hadiah kecil tanpa alasan, atau sekadar mengirim kabar ketika sedang jauh. Namun, upaya itu sering kali tidak cukup untuk menghapus rasa curiga dan ketidakpuasan yang sudah terlanjur tumbuh. Tekanan dari luar pun semakin menambah beban. Gosip dan komentar warganet kadang sampai ke telinganya, bahkan ada yang mengatakan bahwa keluarganya hanya memanfaatkan ketenarannya. Farel tidak ingin mempercayai itu, tapi di beberapa momen, ia merasa kata-kata itu ada benarnya. Meski demikian, ia masih berpegang pada harapan bahwa badai ini akan reda. Ia yakin bahwa pada akhirnya keluarganya akan mengerti bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk mereka. Namun, semakin ia berusaha, semakin sering pula ia merasa sendirian dalam perjuangannya. Malam-malamnya kini diisi oleh pikiran yang berputar-putar. Ia bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus dibayar untuk meraih sukses? Apakah demi membahagiakan keluarga, ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri? Yang ia tidak tahu, puncak kekecewaannya sudah semakin dekat. Semua hal yang selama ini ia tahan perlahan akan pecah, meninggalkan luka yang tak mudah disembuhkan. Malam itu Farel duduk sendirian di sudut kamar kontrakannya di Jakarta. Lampu temaram menerangi wajahnya yang tampak letih, bukan hanya karena fisik yang terkuras abis setelah latihan dan manggung, tapi juga karena hatinya yang mulai terasa berat. Sudah berminggu-minggu ia merasakan ada yang janggal. Orang-orang yang dulu mendekatinya dengan senyum kini seolah hanya datang ketika mereka butuh sesuatu. Ia teringat betapa dulu dirinya hanyalah pengamen kecil di Banyuwangi. Saat itu, banyak yang meremehkannya. Namun setelah namanya dikenal, semua orang berlomba-lomba untuk mengaku dekat dengannya. Ada yang minta uang, ada yang minta dibawa ke acara televisi, bahkan ada yang memaksa agar Farel ikut dalam proyek mereka tanpa memikirkan apakah itu baik untuknya atau tidak. Rasa lelah bercampur kecewa semakin menumpuk ketika beberapa orang yang ia anggap teman justru menyebarkan cerita buruk tentangnya demi keuntungan pribadi. Mereka memutarbalikkan fakta, membuat seolah Farel sudah lupa diri setelah terkenal. Padahal, ia hanya mencoba menjaga jarak dari orang-orang yang terus memanfaatkannya. Puncak kekecewaan itu datang ketika salah satu orang yang selama ini ia percaya diam-diam mengambil honor dari hasil penampilannya tanpa izin. Farel mengetahuinya dari manajernya, Om Rais, yang tidak sengaja menemukan bukti transfer. Saat itu, dunia Farel seakan runtuh. Orang yang ia bantu dan ia percayai, justru menusuknya dari belakang. Kenapa mereka tega? Gumam Farel lirih, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya bergejolak antara marah, sedih, dan tidak percaya. Selama ini ia selalu berusaha ramah, tidak pernah menolak jika ada yang minta tolong. Tapi nyatanya, kebaikan itu malah dimanfaatkan. Om Rais mencoba menenangkan Farel malam itu. Nak, ini memang dunia yang keras. Kadang, semakin tinggi kita naik, semakin banyak orang yang ingin memanjat di punggung kita. Tapi kamu harus tetap kuat, katanya dengan nada tegas namun penuh kasih. Farel hanya mengangguk pelan, meski air matanya mulai menggenang. Hari-hari berikutnya Farel mulai menarik diri dari beberapa lingkaran pertemanan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga kecilnya dan orang-orang yang benar-benar tulus mendukungnya. Namun,
Rasa kecewa itu tetap membekas. Ia belajar bahwa tak semua yang tersenyum di depannya benar-benar memiliki hati yang bersih. Di satu sisi, pengalaman pahit ini membuat Farel semakin waspada. Ia mulai memisahkan mana yang benar-benar peduli, dan mana yang hanya datang karena ada kepentingan. Namun di sisi lain, luka di hatinya membuatnya sedikit takut untuk percaya lagi. Ia sadar, harga dari sebuah ketenaran bukan hanya kerja keras, tapi juga ketahanan hati menghadapi pengkhianatan. Malam-malamnya kini diwarnai renungan panjang. Farel mulai menulis lagu tentang rasa kecewa dan pengkhianatan, berharap kelak bisa membagikannya ke publik sebagai bentuk pelajaran. Ia ingin orang tahu bahwa di balik senyum seorang artis, ada cerita pahit yang jarang terlihat. Dan pada saat itu, di tengah rasa hancur yang ia rasakan, Farel berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun memanfaatkannya. Ia akan tetap rendah hati, tapi kali ini ia akan berdiri lebih tegak, menjaga diri, dan memilih dengan hati-hati siapa yang layak berada di sisinya. Setelah masa-masa penuh luka dan kekecewaan yang dalam, Farel mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan tenggelam dalam perasaan terluka dan kecewa. Malam itu, duduk sendiri di kamar kecilnya, ia memandang gitar kesayangannya yang tergeletak di sudut. Alat musik yang dulu membawanya ke dunia ini kini seperti panggilan untuk bangkit kembali. Ia mulai menulis lagu baru, lagu yang lahir dari kesedihan dan kekecewaan, tapi juga dari harapan dan keyakinan. Setiap bait yang ditulisnya menjadi sebuah terapi bagi hatinya yang terluka. Lagu itu bukan hanya sekadar musik, tapi juga ungkapan jiwanya yang ingin bangkit dari kegelapan. Farel memutuskan untuk mulai membatasi pergaulannya. Ia belajar memilih teman dan orang-orang yang benar-benar tulus mendukungnya. Ia sadar, ketenaran membawa banyak godaan dan ujian, tapi ia tidak mau lagi menjadi korban dari keegoisan orang lain. Ia ingin menjaga harga dirinya dan memperjuangkan impian dengan caranya sendiri. Dalam beberapa bulan, Farel mulai mendapat kesempatan untuk tampil di acara-acara yang lebih kecil tapi penuh arti. Ia memilih untuk menolak tawaran-tawaran yang terasa membebani atau merugikan dirinya. Pilihan itu memang berat, tapi membuatnya merasa lebih bebas dan damai. Dukungan dari penggemar setianya dan pesan-pesan dari orang-orang yang mengapresiasi karyanya memberi kekuatan baru. Ia merasa tidak sendirian. Meski jalan masih panjang dan penuh rintangan, Farel yakin bahwa dengan niat yang tulus dan usaha keras, ia bisa mengubah nasib dan meraih mimpi dengan cara yang benar. Hari-hari berlalu dengan semangat baru. Farel tak lagi hanya menjadi penyanyi jalanan yang terbebani tuntutan, melainkan sosok yang mulai mengontrol perjalanan kariernya sendiri. Ia mulai menulis lagu yang lebih personal, yang menginspirasi dan menyentuh hati banyak orang. Suatu hari, di sebuah acara kecil di kampung halamannya, Farel berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri. Ia melihat wajah-wajah yang dulu membantunya bangkit, serta orang-orang yang dulu dirindukannya. Suasana hangat dan penuh keakraban membuatnya yakin bahwa ia benar-benar menemukan jalan yang tepat. Perlahan, luka lama mulai sembuh. Farel belajar memaafkan dan melepaskan dendam, karena ia tahu kebencian hanya akan menahan langkahnya. Ia memilih untuk fokus pada masa depan, dengan keyakinan bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasil yang manis. Di malam yang tenang, Farel menatap langit penuh bintang. Ia berbisik, "Ini baru awal, dan aku siap menghadapi apapun yang datang." Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi kali ini ia berjalan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Setelah kebangkitannya, Farel merasa semangatnya semakin membara. Ia mulai merancang langkah-langkah baru untuk membangun karir yang lebih bermakna, bukan hanya sekadar mencari popularitas. Namun, perjalanan itu tidak berjalan mulus. Di tengah jalan, ujian berat kembali menghampirinya.
Salah satu produser yang sempat bekerja sama dengannya mencoba mengikat kontrak baru yang sangat membatasi kebebasannya. Pharrell pun dihadapkan pada pilihan sulit, menandatangani kontrak yang membatasi kreativitas dan kebebasannya, atau menolak dan berisiko kehilangan peluang besar. Hatinya bergejolak, tapi ia tahu harus memilih dengan kepala dingin. Dalam kebingungan itu, Pharrell mengingat kata-kata Om Rais yang selalu menasihatinya, kesetiaan pada diri sendiri adalah kunci agar kau tidak tersesat dalam gemerlap dunia. Pesan itu menguatkan hatinya untuk tetap tegas pada prinsipnya. Ia pun memilih untuk menolak kontrak tersebut, meskipun harus menghadapi konsekuensi kehilangan kesempatan besar. Keputusan itu membuat beberapa orang kecewa, bahkan ada yang mulai menjauh. Namun, Pharrell merasa lebih lega karena tidak mengorbankan jati dirinya demi segepok uang atau popularitas sesaat. Ia mulai fokus pada karya-karya yang benar-benar ia cintai dan ingin bagikan kepada dunia. Dukungan penggemar sejatinya semakin terasa. Mereka mengapresiasi keberanian Pharrell untuk memilih jalan yang berbeda. Beberapa dari mereka mengirimkan pesan penuh semangat, mengingatkan bahwa yang terpenting adalah kejujuran dan ketulusan hati. Selain itu, Pharrell juga semakin dekat dengan keluarganya. Ia menyadari bahwa meski hubungan mereka pernah retak, kasih sayang tetap menjadi pondasi terkuat. Ia berusaha membangun kembali komunikasi yang selama ini terputus, dan perlahan mereka mulai memahami perjuangannya. Dalam momen-momen sepi, Pharrell kerap duduk menulis lagu di sudut kamar kecilnya. Lagu-lagu itu kini dipenuhi dengan tema perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Ia ingin karya-karyanya menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang tengah berjuang meraih mimpi. Perjalanan ini membuat Pharrell semakin kuat dan bijaksana. Ia belajar bahwa sukses bukan hanya tentang popularitas atau materi, tapi tentang tetap setia pada diri sendiri dan orang-orang yang tulus mendukungnya. Malam itu, ketika menatap bintang-bintang dari jendela kecil kamarnya, Pharrell merasa damai. Ia tahu, ujian akan terus datang, tapi ia sudah siap menghadapi semuanya dengan hati yang teguh dan keyakinan yang mantap. Dan dengan senyum kecil, ia berkata dalam hati, ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang siapa aku ingin menjadi.